Dari sini jika saya melempar ya, jadi di sini melempar dadu ya 1 juta kali ya. Kalau melempar dadu 1 juta kali ini ya, dan mencatat nilainya ya, entah 1, entah 2, pokoknya dilempar dadu 1 ini dilempar, kadang nilainya 6, kadang nilainya 3, kadang nilainya 1, dan gitu ya. Dilempar gini terus sebanyak 1 juta kali, hasilnya kan seperti ini ya. Berarti pada prinsipnya saya membutuhkan 3 bit untuk menyimpan setiap hasil ya. Jadi supaya enggak banyak yang salah, berarti membutuhkan 3 bit untuk setiap hasil. Berarti 1 ini kan tadi dipakai 3 bit ya. Ya. 3 bit misalkan 000 gitu loh maksudnya ya. 3 bit ya. 3 ini juga 3 bit, misalkan 101 gitu ya. Nah, dari sini jumlah dadu itu kan ada 6. Makanya tidak boleh menggunakan 2 bit. Kalau 2 bit hanya yang keluar hanya sampai 4. Ya, hanya sampai 4 saja, 1 2 3 4. Ya, 1 kodenya 00. Ya, 2 kodenya 01 misalkan. 3 kodenya 10. 4 kodenya 11. Ya sudah, habis. 5 kodenya apa? Enggak ada. Kalau dipakai 00 sudah dipakai. 01 sudah dipakai, 10 sudah dipakai, dan 11 sudah dipakai. Tapi kalau 3 bit bisa lebih. 1 000, 2 001, 3 010, 4 011, 5. Nah, terus toh 100, 6 101, 7 111, 110, 8 111 gitu loh maksudnya. Ya, kayak 3 bit nih. Nah, kalau Anda melempar 1 juta kali ya untuk mengirim data tadi, berarti membutuhkan 3 bit untuk menyimpan setiap hasil. Nah, 1 simpan di 3 bit, 3 bit, 3 bit. Maka kalau 3 bit sudah mencakup 1 sampai 8 ya. Ini kan sampai 6 saja. Jadi saya butuh, kalau 1 juta kali berarti butuh 3 juta bit untuk menyimpan format. Jadi lebih banyak ya. Dengan menggunakan perwakilan ASCII ya. Kebutuhan komputer 8 bit ini atau nilainya 1 byte memorinya untuk menyimpan hasil, sehingga file yang dihasilkan memiliki ukuran jadi 8000 ya, karena ini sampai 8 ini ya. Kemudian berikutnya, nah sekarang dengan tadi kan 3 bit ya, dibulatkan 3 bit, padahal Anda hanya membutuhkan 2,585 bit ya. Jadi file tersebut bisa dikompres kalau 1 juta bisa dikompres 2,585 ya. Artinya hitungan tadi kan 2,585 tapi dipakai 3 bit sehingga pakai memorinya jadi 3 juta ya kalau 1000 kali. Nah, tapi ini harus bisa dikompres 2,585 ya. Sehingga kalau 2,85 dibagi 8 juta ya. Ini ada 32,31. Teman-teman gitu ya untuk kompresinya. Nah, berikutnya lagi. Maka kalau tidak ada kompresi, maka ukuran filenya 8 juta. Tapi kalau menurut Shannon 2,585. Kalau WinZip 2,9. Kalau benar kompresinya ini ukuran filenya. Jadi rasio kompresinya yang menurut Shannon lebih ini ya. Paling kecil ya. Jadi bisa efisiensi file. Maka dia berhasil meneliti untuk kompresi data itu tadi. Ya. Berikutnya lagi. Nah, ini sudah ya. Kemudian dilanjutkan oleh
David Hoffman yang teorinya nanti kita pelajari teori Hoffman itu ya, pengkodeannya. Nah, di tahun ini baca sendiri. Nah, udah. Kemudian kasus paling sederhana pada jaringan komputer ya. Di jaringan komputer itu ada yang namanya paket loss atau banyak paket yang hilang ya. Nah, yang hilang misalkan gangguan seperti paket loss seperti ini ya. Jadi erasure, penghapusan atau hilangnya data ya. Karena misalkan dari 0 ke 0 ini butuh mempunyai probabilitas ya. Itu 1 min P ya. Kalau dari sini ke sini atau hilang punya probabilitas besar P. Kalau 1 ke 1 itu juga sama. Kalau hilang dia P, kalau ini 1 min P. Gitu ya. Jadi ini adalah matri kanal yang nanti kita pelajari. Ya. Ikuti saja dulu supaya nggak bingung. Nah, dengan cara yang tadi ya, begitu juga untuk simbol biner terhapus tadi ya. Jadi proses redundansi atau pengulangan itu penting ya untuk mengurangi error ya. Sebagai contoh seperti ini ya. Misalkan di sini Alice ya sebagai pemancar mengirimkan data 010100 ke Bob penerima. Nah, kalau jaringannya sangat buruk ya, maka ada yang terhapus seperti ini ya. Jaringan buruk itu mungkin yang berhasil P-nya besar ya, misalnya P-nya 0,3 0,5 berarti nanti di sini kan tinggal 0,5 kemungkinan benar. Kemungkinan benar 0,5 ya. Kalau ini tambah besar lagi, kalau salahnya besar lagi 0,6, di sini tinggal 0,3 1 min P kan. Nah, sehingga kesalahan akan pasti terjadi ya. Nah, dengan jaringan sangat buruk ini ya, mungkin yang diterima oleh Bob jadi 0 tak jelas, error ya, 0 lagi tak jelas, 0 0 kan gitu ya. Nah, dengan adanya kesalahan ini Bob meminta untuk mengirim lagi ya. Dia menerima seperti ini, 0 benar 0, tidak jelas atau error. Yang ini benar, yang ini benar kan gitu ya. Tapi tetap ada yang masih error ya. Itu. Nah, sekarang perlu diginikan, diredundan ya. Apa yang bisa Alice lakukan? Kalau dikirim lagi dengan bit yang ini tetap dikirim lagi, maka yang pertama bisa salah gini, dikirim lagi bisa berubah salahnya di mana, kirim lagi bisa berubah salah di mana. Nah, untuk keamanan maka pemancar atau Alice itu akan melakukan pengiriman berulang atau redundansi. Redundansi. Ya. Ini adalah pengiriman berulang. Berulang ya pada setiap simbol, pada setiap bit. Pengiriman berulang pada setiap bit. Misalkan bitnya tadi 0, ini berulang redundansi berapa? Pakai ya, redundansi ya. Pakai redundansi misalkan 4, berarti diulang sebanyak 4 kali. 1 diulang sebanyak 4 kali. 0 lagi 4 kali. 1 4 kali. 0 4 kali, 0 4 kali. Ini ya, jadinya seperti ini, mengulang setiap transmisi 4 kali. Ini redundansinya berarti 4. Kalau redundansinya sama dengan 3, berarti mengulang sebanyak 3 kali. Gitu. Nah, kemudian dengan diulangnya itu, ya, maka Alice misalkan mengirim pengulangan atau redundansi 4 tadi, hasilnya seperti ini, misalkan. Dengan hasil seperti ini, maka ada keempat simbol yang terhapus ini. Ya, tetap aja kalau 44 simbol terhapus ya. Tapi ini terjadi pada probabilitasnya, probabilitasnya lebih tinggi ya, B4. Ya. Dengan probabilitas sama dengan B4, maka dia probabilitasnya kemungkinannya adalah
0,0039 ya ini. Tapi jika data read di jaringan aslinya ya 8 megabit ya, maka di sini ada probabilitas jadi 0,25 ya. Nah 8 ini ya, 1/8. Dari sini ya, dengan pengulangan tadi ya, kalau misalkan kapasitas kanalnya itu 8 mega sampai 8 megabps ya, itu maka pengulangannya hanya bisa 2 megabps ya. Jadi dengan pengulangan kan kalau 4 kali kan dibagi 4 ya, jadi 2 megabps yang dikirim ya. Kemudian diulang berapa kali, tetap yang masuk ke di sini adalah 8 megabps ya, karena 2 kali 4 ini ya. Nah, itulah ceritanya kalau mengadakan pengulangan ya. Nah, misalkan dalam pengulangan ini terjadi kesalahan, misalkan di sini ada 0,001, berarti yang terbanyak kan 0, berarti informasi yang dikirim dianggap 0 gitu ya. Jadi mungkin ada pembetulan kesalahan ya. Tapi kalau salah semua ini berarti anunya sudah kanalnya sudah jelek ya, jadi selalu terjadi error. Oke, nah ini sudah, maka dikembangkan oleh Sanon ya. Jadi berupa pengkodean kanal atau channel coding ya. Ya, jadi pengkodean kanal di sini nanti kita lewati saja, kita ikuti ya. Nah, untuk pengkodean kanal berarti seperti ini ya. Analis mengirim pada kapasitas kanalnya 8 megabps ya, dengan probabilitas kanalnya 0,25, sehingga dia menghitung kapasitas salurannya adalah C jadi 0,75, jadi masih lebih besar ya, errornya lebih kecil, sehingga ini mungkin yang tadi 1 min P tadi ini bisa lebih besar 0,75, kemungkinan 0 dikirim 0 diterima 0, maksudnya gitu ya. Itu lebih besar daripada dikirim 0 diterima, tidak diterima atau hilang, termasuk 1 juga. Yang hilang cuma 0,25, tapi kalau yang benar itu 0,75, lebih bagus. Nah, dengan menghitung kapasitas kanal ini, maka dia bisa mengirim 8 mega dikali 1 min P, sehingga masih bisa mengirim 6 megabps. Tapi kalau tanpa memperhitungkan kapasitas kanal tadi, ini kan dikirim berapa tadi? 2 itu. 2 ya. Nah, kemudian di sini kalau punya probabilitasnya 0, berarti tetap 8 megabit ya. Nah, ini berapa untuk probabilitas 0 ya, jadi yang dikirim bisa berapa itu. Kemudian pengembangannya setelah teori Sanon tadi, itu ada kode-kode yang lain yang diteliti, bisa mengcode, konvolusi, concatenate code, LDPC ya, Reed Muller code, Reed Solomon, dan seterusnya. Nanti bukan semua yang kita bahas, tapi nanti tertentu yang kita bahas. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Silakan kalau ada. Dari sini teorema source coding ya. Source codingnya termasuk teorema adalah MPEG ya, atau MP3. Teorema channel coding itu adalah VCD atau DVD. Reed Solomon ya. Pada VCD DVD pakai pengkodean Reed Solomon. Ya. Ini adalah untuk pengkodean kanal. Untuk kanal wireless komunikasi itu pakai konvolusi kode konvolusi. Kalau pakai optical komunikasi optik,
itu pakai pengkodeannya adalah Reed Solomon, ya. Pakai komputer network, pengkodeannya adalah LT code atau Raptor code. Kemudian untuk service komunikasi semuanya bisa, ya. Itu. Nah, dari sini ini juga mengaktifkan komunikasi ruang angkasa, ya. Teori Shannon juga dipakai. Ya, jadi misalkan frekuensinya 2,3 GHz untuk S-band, data rate-nya adalah 8,33 bps. Ini tanpa source code, tapi pakai repetitive code, jadi pengulangan kode seperti tadi itu, ya. Pakai redundansi, diulang-ulang kodenya 2 kali, ya. Jadi setiap bit 0 jadi 00, bit 1 jadi 11, ya. Yang dikirim gini akhirnya jadi 0011 datanya yang dikirim, pengulangan 2 kali, ya. Kemudian untuk Mars itu dia 8,4 GHz, ya, frekuensi yang untuk pengirimannya, ya. Data rate-nya, kecepatan data maksimumnya adalah ini 168 kilo bps, ya. Kemudian pakai Lossy Icer compression, ya. Apa Bu? Apa Bu? Oh, pakai kode concatenated code, ya. Pakai kode, ya, dengan wireless ini bisa lebih cepat, ya. Mass Recognition Orbiter, ya, pakai satelit ini lebih cepat, di mana dia pakai frekuensi 8,3, kemudian data rate-nya bisa sampai 12, ya, 12 Mbps, ya. Kemudian pakai kompresinya pakai ini, pakai turbo code kodenya, ya, pada jarak sekian 2,15 kali 10⁻⁸. Berikutnya lagi, nah nanti teori ini diterapkan, teori informasi yang kita pelajari tadi bisa diterapkan pada semua jenis komunikasi, ya. Jadi pasar modal, ekonomi, teori permainan, perjudian, fisika kuantum, kriptografi, biologi, dan genetika, dan masih banyak lagi, ya, penerapannya. Itu. Bisa ada pertanyaan? Enggak? Silakan. Yang tadi saya sampaikan. Assalamualaikum. Ya, ada. Untuk yang halaman 40 tadi Bapak. 40 Bapak. Ya. Yang mana? Atas yang maksud Shannon itu Pak. Ini enggak? 40, halaman 40. Halaman 40. Ya, kenapa? Ya, Bapak. Itu yang 8 dikali 1 min P itu sama dengan 6 Mbps, itu maksudnya gimana ya Bapak? Jadi gini, dengan pengkodean, ya, dengan pengkodean nanti bisa meningkatkan pengiriman. Kalau tadi kan enggak, ini kan Anda dengan 8, ya, dengan 8 Mbps, maksimum kan 2 mega. Karena pengulangan, diulang 4 kali kan tadi. Ini tadi loh, kan diulang 4 kali. Ya, sehingga sekali pengiriman maksimum harus 2. Maksudnya setiap simbol yang dilipatkan 4 kali, karena ini bandwidth-nya 8, ini kan berarti hanya 2 megabps saja yang bisa dikirimkan, kan, karena nanti dilipatkan 4. Pak. Oh, baik. Kalau misalnya dibuat 3 kan 12 dikirim tapi dilipatkan 8, berarti yang 4 kan error, hilang.
Paham? Oh, Paham baik enggak? Bapak. Ya. Kalau dua ini kan 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti pas kan? Tapi kalau ini dibuat 3, jadi 3 kali 4. Berarti kan 12. Nah, 12 dikirim tapi lewat 8. Jadinya 4-nya hilang. Ya. Ini kamu di luar aja nih, sini. Di luar ya nih. Ngajar rame. Ya wes. Oke. Yuk. Waalaikumsalam. Bentar ya. Ya, jadi itu jadi mana? Ini ya. Nanti ya. Jadi kalau 2 benar, tapi kalau tingkatkan 3 kan tidak cocok. Nah, sekarang dengan ini gimana tadi? Nah, dengan ini P2 0,25 ya. Berarti dia bisa meningkatkan 0,75. Ini tadi berapa P-nya? Ya, P-nya 0,00 kan kecil ini ya. Probabilitasnya ya. Jadi ini memang probabilitasnya kecil ya. Berarti berapa ini? 0,0 sini ya. Nah, sehingga kalau ini dibesarkan langsung error, nggak punya tempat ini. Nah, kalau yang ini ya, yang ini bisa ditingkatkan bahwa dengan probabilitas sama dengan 0 ini ya, atau kapasitas kanalnya jadi 0,75 ya, sehingga P-nya kan 0,25. Dengan P 0,25 ini bisa ditingkatkan 8 kali 1 min P 6 Mbps. Tapi ini tidak boleh diulang-ulang, gitu loh. Bisa 6 Mbps. Tadi kan 2 toh. Tadi kan 2 Mbps. Kecil kan? Sekarang bisa 6. Dengan kapasitas kanal yang 0,75 ya. Sehingga probabilitasnya kanal jadi 0,25 ya. Kalau P-nya 0,25 berarti kapasitas kanalnya bisa tinggi. Jelas. Intinya tadinya hanya 2 mega, sekarang bisa ditingkatkan jadi 6 mega per detiknya. Ada yang disampaikan? Silakan. Bisa dipahami Bapak. Ya, jadi itu ya maksudnya. Peningkatan ini loh. Oke. Nah, kemudian ini tadi ya, yang kode-kode tadi ya. Nah, ini nanti tidak semua kita pelajari. Oke, sudah. Kita lanjutkan ke ukuran informasi ya. Jadi kita sudah menginjak ke ini. Di ukuran informasi itu ada sumber informasi ya. Kemudian ada kandungan informasi ya. Pada discrete
memoryless source ya. Jadi discrete itu 0101 ya, discrete ya, bukan continue. Memoryless itu berarti tidak termemori ya. Source itu sumber. Jadi sumber yang tidak termemori tapi discrete. Sehingga Anda mengeluarkan informasi itu tidak melihat informasi yang sudah dikeluarkan tanpa memori kan, jadi sembarang Z, A, B, C, D sembarang. Tapi kalau termemori, Anda mengeluarkan kata-kata misalkan A, sambungannya dengan huruf apa supaya bisa dimengerti. Paham ya? Jadi Anda sebagai sumber. Anda sebagai sumber, karena Anda itu tidak ada kendala sehingga termemori. Otak Anda termemori. Sehingga ngomongmu itu nyambung. Orang yang kamu ajak omong jadi mengerti. Karena termemori. Kamu mau ngomong apa sih? Sekarang saya mau ngomong mau ngajak makan ya. Saya maukah? Nah, setelah maukah apa? Kan memori itu. Maukah kamu saya ajak makan? Nah, berarti ngerti toh. Tapi kalau memoryless, saya situ tidak kayak nyambung. Gitu loh. Sumbernya nggak nyambung. Karena tanpa memori, kayak orang gila kalau ngomong loh. Kan memorinya sudah gak beres, sehingga dia ngomong sembarang tanpa dimengerti orang lain. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah DMS ya, discrete memoryless source, sehingga nanti mengeluarkan kode sembarang ya enggak masalah. Ini artinya apa? Enggak ada artinya. Pokoknya saya ngirim kode 010111 gitu aja. Ya, tanpa memori. Nah, dari dua ini termasuk ukuran informasi ya. Dari ukuran informasi ini pertama adalah sumber informasi ya. Jadi sumber informasi itu apa? Merupakan sebuah objek yang menghasilkan suatu kejadian. Ya. Jadi kamu menginfokan apa itu kan ada suatu kejadian apa. Ya. Kemudian diseleksi secara random menurut distribusi probabilitas. Ya. Kemudian secara praktek, dalam sistem komunikasi merupakan suatu perangkat yang menghasilkan pesan dalam bentuk analog atau diskrit ya. Jadi bisa analog atau diskrit ya. Kemudian dapat diklasifikasikan memori atau memoryless atau tidak memori. Dikatakan memori bila sebuah simbol ya tergantung pada simbol sebelumnya ya. Jadi Anda mengeluarkan kata-kata pertama S. S itu apa? Pengennya apa? Kemudian pengennya mau mengeluarkan kata-kata saya. Berarti S, A, setelah apa ya? Y, setelah Y apa ya? A, gitu loh. Jadi yang sudah Anda keluarkan itu harus diingat-ingat. Itu memori. Kalau tidak termemori, ya sembarang. Nah, gitu loh. Hurufnya sembarang. SKZL udah enggak perlu arti karena tanpa memori. Itu ya maksudnya. Jelas? Ada pertanyaan? Dikatakan memoryless bila setiap simbol yang dihasilkan independen atau terpisah dengan simbol sebelumnya. Gimana, ada yang ditanyakan perihal memoryless? Ada? Gimana? Sudah kesel ya? Capek? Ada yang tanyakan? Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Penyebab terjadinya memoryless itu apa aja ya, Pak? Jadi bukan terjadinya. Pada pembahasan ini sumber informasinya itu mengeluarkan ya
Sumber informasinya itu mengeluarkan data yang memoryless, gitu loh. Bukan terjadinya apa? Ya, jadi pada pembahasan ini itu sumber informasi atau source ini mengeluarkan deretan simbol atau deretan informasi yang memoryless. Katakanlah 1011 misalkan. Kalau dalam diskrit ya, karena diskrit ya. Kenapa kok mengeluarkan 1011? Ya sudah, pokoknya mengeluarkan 101 atau 1100 gitu loh. Kalau memori harus tahu 1011 ini huruf apa. Setelah huruf A harus nyambung. Kamu pengen mengeluarkan apa? Aku. Berarti huruf K. K itu misalkan 1101 huruf K gitu loh. Habis mengeluarkan ini gitu loh. Nah, terus kenapa kok mengeluarkan 1011? Habis saya mengeluarkan 1 harus 0 karena saya pengen A. Harus 1, harus 1. Sumbernya mengeluarkan itu. Kalau Anda, kenapa kok mengeluarkan ini sembarang? Kenapa kok mengeluarkan ini sembarang tanpa memori? Habis 1 terserah, entah 0, entah 1. Karena tidak ada yang harus dibuat mengerti tentang simbol ini. Yang diajak omong nggak perlu ngerti. Pokoknya simbolnya 11. Saya kirim 1101, pada saat diterima harus 1101 gitu aja. Paham ya? Berarti kalau pada saat dikirim 1100, pada saat dikirim 1100, pada saat diterima harus 100. Berarti sinyalnya ya apa? Kanalnya tidak error. Nah, ya. Atau informasinya tidak error. Itu loh. Tanpa didefinisikan kenapa ini? Karena ini huruf A. A itu kodenya gini, enggak perlu, kita nggak pengen mengeluarkan huruf A, entah huruf A, entah huruf B, entah huruf C. Pokoknya kodenya 1101, 1100 gitu loh. Terserah. Paham ya? Yang kita bahas nanti discrete memoryless source kanalnya atau sumbernya DMS. Bingung, Mas Yan? Bingung nggak? Seperti gini ya, Anda sebagai sumber, yang saya pakai, Anda sebagai sumber informasi, ya. Yang saya pakai itu sumbernya bukan memori, ya memoryless. Jadi nanti kamu mengeluarkan apa aja bisa. Huruf K, habis huruf K, Z, dikirim. Misalkan huruf K, Z, L, saya kirim. Z, lewat coding. Ya. Nanti di decoding, keluarnya harus KZL. Oh, berarti ininya tanpa error, tidak error gitu aja. Kalau keluarnya jadi KZ0, berarti error. Cuman bahas itu doang loh. Ya. Kalau termemori, ya. Kalau source-nya termemori, berarti kamu sebagai source sumber yang termemori, berarti mengeluarkannya enggak boleh KZL, enggak boleh KZL. Saya, oh ya, ini kan itu maksudnya saya. Dikirim, ya, di decodingnya keluar tulisan saya. Oh, berarti pengkodeannya benar. Coding sama decodingnya. Kalau keluarnya saya R, R, oh berarti salah di kode yang terakhir. Menurut Toai. Paham ya? Jadi jangan membingungkan memoryless. Memoryless itu sembarang ya. Kalau ini, informasi ini sumbernya termemori ini. Dapat diklasifikasikan mempunyai, ya ini kan termemori. Habis mengeluarkan D, harus mengeluarkan A, harus mengeluarkan P, harus mengeluarkan A, harus mengeluarkan T, supaya keluar kata-kata dapat. Ya. Silakan, ada yang dianu lagi atau masih bingung? Ada lagi? Chatting nggak apa-apa kalau Anda bisa mic-nya. Ada pertanyaan.
Gimana lanjut? Ada? Kosong. Yes. Nah, terus yang kedua kandungan informasi ya. Kandungan informasi itu banyaknya informasi yang dikandung dalam sebuah kejadian ya. Itu tidak diketahui ya. Jadi kandungan informasi itu tidak bisa diketahui atau random ya. Pesan berisi suatu yang diketahui pada probabilitas tertinggi. Jadi kalau pesannya itu mempunyai probabilitas tinggi sekali, gampang langsung mesti benar. Ya, tanpa Anda menyampaikan sudah tahu pasti. Contoh, kalau Anda probabilitasnya 1, ya, 1 kan paling tinggi. Berarti setiap kali ketemu Anda ngomongnya mesti bagaimana kabarnya? Itu aja yang diomongkan. Ya. Ketemu Anda lagi, Anda mesti ngomong bagaimana kabarnya. Ketemu Anda lagi, Anda mesti ngomong bagaimana kabarnya. Ya. Suatu saat ketemu Anda tidak mengucap, Anda belum mengucap, wah, paling informasinya bagaimana kabarnya, tanya. Nah, gitu loh. Walaupun dia belum mengeluarkan informasi, itu probabilitasnya 1. Nah, kita sebagai sumber, ya manusia sebagai sumber itu, sumber informasi, P-nya itu tidak boleh sama dengan 1, P-nya dilarang sama dengan 1. Harus P itu harus kurang dari 1. Gitu loh. Jadi tidak pasti yang Anda keluarkan nanti informasinya. Kadang ngomong kabar, kadang cerita lainnya, kadang cerita kuliah, kadang cerita apa kalau ketemu Anda, gitu loh. Tidak pasti. Bila suatu kejadian dapat ditentukan, berarti kejadian tersebut terjadi dengan probabilitas 1, kalau dapat ditentukan yang tadi. Ketemu Anda pasti informasinya kamu tanya, bagaimana kabarnya? Dan ketemu Anda, tiap kali ketemu Anda tanyanya bagaimana kabarnya? Kan sesuatu yang pasti, ketemu Anda tidak usah ngomong, ada saya tahu sudah, sapal. Itu loh maksudnya. Oke. Nah, kandungan informasi pada sumber DMS. Jadi sumbernya DMS terus karena tidak termemori. Seperti gini. Anggap sebuah DMS ya, discrete memoryless source dinotasikan dengan X. Jadi simbolnya atau sumbernya itu X. Supaya beda X1, X3 sampai XM. Ya. Itu. Kandungan informasi dari X ke I 1, 2 atau 3 atau sampai M dinotasikan IXI ya. Sehingga IXI IX1 ngitungnya gini. Log B seper PX sama dengan min log B PX kayak yang kemarin itu. Berarti dia ini adalah jumlah bit. Ya, jadi unitnya nanti bit. Ya. Jadi butuhnya untuk mengirimkan X1 itu jumlah bitnya 2 bit. X2 3 bit gitu loh. Contohnya gini. Simbolnya misalkan mengirimkan X1, X1, X5, X3, X1 gitu ya. Berarti ngitungnya X1 sama dengan berapa? Min ini aja ya. Min log. Ya, B-nya pakai 2 ya. B-nya ini pakai 2 karena kita pakai 2 bit. Log 2 kayak kemarin tuh ya. 2 dari probabilitas X. Probabilitas X1 berapa ini? Itu 2, 3. Berarti 3 dibagi itu 2, 3, 4, 5. 3, 5. Nanti ini 3/5. Ketemunya tidak tahu, dihitung. Bingung? Pertanyaan? Nanti dalam soal
dalam soal informasinya tidak saya buat, tidak terbaca, bukan X1, X2, saya buat gini aja. Informasinya adalah anggap, kayak kemarin. Nah, berarti ini simbolnya adalah A, N, G, G, A, P. Berarti langkahnya pertama adalah PA sama dengan 1/1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. PN sama dengan 1/6. Terus PG sama dengan 2/6. Terus PA kecil sama dengan 1/6. P kecil. PP ya, PP kecil sama dengan 1/6. Nah, berarti probabilitas untuk mengeluarkan ya huruf atau simbol A besar itu butuh berapa bit? Minus log 2 dari 1/6. Dihitung. Ketemunya sekian bit. Terus IB, I apa? N. Min log 2 dari 1/6. Dengan sekian bit, dihitung kan ketemu bitnya. Terus I apa? G. Sama dengan min log 2 dari 2/6. Jadi 2/6. Berarti sekian bit. Terus I A kecil. Sama dengan min log 2 1/6. Sekian bit. Kemudian I P sama dengan min log 2 1/6. Kemudian sekian bit. Wes. Jadi untuk ngirim A, N, G, A, P atau anggap harus 2 bit untuk A, sekian bit untuk A, sekian bit untuk N, sekian bit untuk G, sekian bit untuk A, sekian bit untuk P. Jelas? Jelas belum? Silakan. Soalnya enggak berhadapan, kamu bingung atau enggak ngerti aku. Gimana? Ada pertanyaan? Oh, izin bertanya, Bapak. Ya. Itu nilai lognya pasti log 2, Bapak? Log 2, karena Anda pakai bit 0 dan 1. Ya. Oh, baik, Bapak. Jadi sama kayak yang kemarin ya, Bapak? Ya, kayak kemarin. Karena levelnya hanya high dan low, 2 level saja. Kalau log 3, sinyalnya harus 3 level. Misalkan level, misalkan 0 itu, ya bukan 0 ya, 3 level gini sinyalnya. Nah, gini. 0, sekian, dan sekian. Kalau kita kan pakai gini saja kan. 1 sama 0. 0 sama 1. Ya. Kalau 4 level sinyalnya. 2, 3, 4. Level pertama, kedua, ini enggak perlu yang terakhir. Oh, ini. Level pertama di sekian, level kedua di sini, level ketiga sekian volt, level keempat sekian volt. Itu 2, 3, 4 gitu loh. Ya. Kita kan pakai 2 bit toh. 2 bit kalau enggak, kalau high itu 1, kalau low itu 0. Sama aja. Paham? Pertanyaan log 2. Bisa dipahami, Pak. Ya. Kalau log 10 apa? Log 10. Kenapa kau pakai log 10 tetap? Anda kan pakai angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya toh? Ini log 10. Makanya Anda di kalkulator pakai log 10.
Karena angka itu ada 0 sampai angka 9. Kalau log 2, angkanya cuma 0 dan 1. Ya. Itu ya. Ada lagi? Udah ya, saya kasih soal ya. Ya. Ini soal, hitunglah soal yang keberapa ya. Coba kedua. 2 dari kemarin ya. Nanti dikumpulkan di terakhir. Hitunglah kandungan informasi setiap simbol dari informasi berikut. Ya. A, informasinya adalah apa ya? Ya. Kandungan spasi dihitung ya. Informasi. Ya, yang B ya. Latihan spasi 2. Ya. Jadi informasinya ini A-nya enggak ikut loh ya. A enggak ikut, B enggak ikut, titik enggak ikut, hanya ini ya. Kandungan informasinya ini. Simbol-simbolnya ini sama ini. Ada 2. Hitunglah kandungan informasi dari simbol ya. Setiap simbol dari informasi kandungan informasi. Yang B, hitunglah kandungan informasi setiap simbol dari informasi latihan spasi 2. Paham? Nanti hasilnya seperti contoh di sini. Nah, ini tahu-tahu IM1 sampai dengan 1 bit, IM2 sama. Tadi apa? Kandungan informasi berarti IK berapa bit, A berapa bit, kandungan dan N berapa bit, dan D berapa bit, gitu loh. Paham? Sudah. Isi tadi spasi tapi ini kecil ya Pak. Spasi diikutkan ya. Tapi jangan tulisan spasi itu ya, anggap aja spasi itu sekali, probabilitas berapa, berarti 1, bukan spasi, bukan ya. Ya maksudnya spasi ini probabilitasnya berapa, P spasi, gitu loh. Ada 1 kan, jadi berapa tadi, spasinya dihitung yang penting. Jelas? Huruf spasi setelah huruf I setelah spasi tadi hurufnya kecil ya Pak? Saya apa tadi, kandungan informasi toh? Ya, I-nya kecil toh setelah spasi Pak. Spasi, I-nya besar aja. Oh baik. I-nya besar. Pokoknya setiap ini besar ya, setiap dimulai ini besar. Baik, ada pertanyaan? Artinya besar dan kecil tadi, kamu nulis sendiri saja. Beda enggak apa-apa dengan temenmu. Temenmu jangan usah engkel-engkelan ya. Tadi informasinya kecil atau besar, kamu tulis kecil ya enggak apa-apa. Yang penting kan kamu ngerti ngitungnya kandungan informasi gitu. Iya. Ngerti cara ngitungnya kandungan informasi. Paham ya? Walaupun ini kamu buat kecil semua, enggak apa-apa. Nanti I kandungan informasi dari K kecil. Kandungan informasi dari A kecil ya. Nah, kalau temenmu misalkan, tapi tulis dulu. Ya, tulis seperti ini kecil semua,
baru jawabannya. Jadi masing-masing orang beda, enggak usah engkel-engkelan niki ya. Besar kecilnya. Enggak usah engkel-engkelan ya. Jadi kandungan informasi dari kandungan, kamu nulis dulu di sini. Informasi, berarti IK besar. Ya. Terus IA kecil. IN kecil. Gitu loh. Paham ya? Tulis dulu aja. Soalnya ditulis, baru dijawab di bawahnya. Baik Bapak. Berarti untuk angka yang latihan 2 tadi itu duanya angka ya Pak ya? Ya, boleh duanya 2 kalimat Pak? Ya, 2 angka aja. Oh, 2 angka. Baik Bapak. Kalau kamu pengen tulisi latihan spasi huruf ya, huruf semua DUA ya gak apa-apa, berarti kamu kerjanya tambah mencari ID, U, IA. Tapi kalau kamu duanya 2 angka berarti I2. Habis ngono toh. Baik Bapak, terima kasih. Jadi enggak harus sama persis, enggak harus. Yang penting informasinya ditulis dulu sendiri. Enggak usah engkel-engkelan ya sama temennya. Ada lagi? Kalau angka itu tetap dihitung satu simbol ya Pak? Ya, satu simbol angka. Ya. Terus kalau huruf berarti satu karakter atau satu simbol tetap ya. Kalau A-nya ada 2 berarti jangan IA yang pertama, IA kedua, jangan. IA sama dengan 2 per total simbol. Ya. Nah, ini ada kandungan berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Ada 19 simbol. Nah, entah sama tanda harus dihitung. Nah, kemudian A-nya berapa? 1, 2, 3. Berarti IA sama dengan 3/19. Gitu loh. Ya, paham? Bisa dipahami Bapak. Oke. Sudah saya akhiri untuk hari ini. Ini masuk semua ya? Aktif semua ini? Mana? Ya. Aktif semua. 55 tambah 55, 54 ya. 54 di sini ada 31 ditambah dengan 22 berapa? 54 Pak total. 54 ya. Ya. Yes, masuk semua. Nah, saya panggili, yes. Saya lagi rasa-rasan manggil. Satu saat saya panggili, makanya pada saat panggil, walaupun kamu masuk, tak pernah tak panggili, pada saat saya panggil nggak masuk, sudah tak anggap nggak masuk, itu aja. Ya. Jadi minggu ini nggak saya panggil berarti mana? Nggak saya panggil berarti ini saya anggap masuk semua, misalkan. Ini yang kemarin saya panggil ini nggak masuk ya, Alma sama itu. Ini saya anggap hari pertama itu masuk semua. Hari ketiga masuk semua, tinggal gitu aja. Ini saya anggap masuk. Ya, yang 2 ini nggak masuk. Kemarin, itu aja. Yes. Itu aja ya. Oke. Ya, kalau nggak ada saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Ya. Kapan ini ya? Habib Buro itu kapan hadir? Sekarang enggak tak panggili kok. Kemarin saya panggilin nggak ada kamu. Ya. Ya. Kemarin hadir. Jangan bohong loh ya. Suatu saat saya manggil nggak ada, ya sudah nggak ada. Hanya dengerin. Hadir jangan on saja, kalau dipanggil harus aktif. Kalau cuman lihat terus ditinggal, tanggap nggak hadir. Kalau pas saya manggili. Kalau sekarang
saya lihat ini ada 54 berarti ada semua gitu ya. Jadi besok lagi kalau saya pas manggil harus standby. Jadi manggilnya saya enggak teratur, kadang saya panggil, kadang enggak. Walaupun ini 54 yang hadir, jadi semua tetap saya panggil. Begitu saya panggil enggak ada, saya anggap enggak masuk. Nanti gitu depannya. Ini masih saya ampuni kamu. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini yang tadi kerjakan ya, dikumpulkan saat terakhir nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Ya, kenapa? Oh iya, LG. Ini LG masuk semua. Hari ini juga masuk ya. Ya. Di etalnya belum dibuka Pak presensinya. Oh iya, saya lali. Bisa yang ini tak tutup anunya, etol yang bentar, sorry. Makasih saya diingatkan. Sebentar. Ini yang PJJ ya, saya tutup ya. Tutup. Terus sekarang yang LG mana? Kamis ini ya. Saya buka ya. Enggak, ini Kak ini sebenarnya. Benar ini ya. Silakan absen. Yang LG. Ya, benar ini. Ini namanya ini Abdul Malik. Iya Pak, benar Pak. Wes, silakan absen. Ya, terima kasih saya diingatkan. Besok lagi diingatkan ya. Sampai lupa. Nah, silakan absen, enggak saya. Baik, setelah itu sudah ya. Saya akhiri ya. Ini saya mute. Yang penting saya akhiri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.